Hati-hati. Aku dan istriku, Lin Shuyue, di hari kami memutuskan bercerai, terjebak kebakaran. Tapi di hatinya, hanya ada cinta tak terlupakan dari masa lalu. Dia punya cinta tak terlupakan. Sedangkan aku juga punya penyesalan mencintai orang yang salah. Membuka mata lagi, kita kembali ke 10 tahun lalu. Hanya dengan satu pandangan, aku langsung tahu kita berdua bereinkarnasi. Pernikahan 10 tahunku dengan Lin Shuyue dari awalnya penuh cinta di masa muda, berubah jadi saling menjauhi seperti sekarang. Ku berikan karierku untuknya, mengurus rumah tangga untuknya, tapi dia malah menggerutu. Aku tak bisa memberinya masa depan yang kaya dan nyaman. Bukan Chen Ziyu, aku menafkahimu dengan baik setiap hari. Kau kasih aku makanan seperti ini. Shuyue, Chen Ziyu, aku akan membuatmu melihat dengan mata kepalamu. Hidup untuk kedua kalinya. Aku pasti lebih bahagia daripada kehidupan sebelumnya. Seperti yang kau inginkan, mulai hari ini kita berpisah jalan. Takkan bertemu lagi. Lin Shuyue. Di kehidupan lalu, ku tinggalkan segalanya untukmu. Di kehidupan ini, aku takkan mengulangi kesalahan. Selamat datang Tuan Chen, istri Direktur Utama. Sayang, kau sudah jadi orang terkaya di Jiangcheng. Jangan terlalu capek-capek. Lihat, kau lelah sekali. Baju pun belum sempat ganti. Bukankah hari ini ulang tahunmu? Acara sepenting ini, tentu saja aku harus pantau lokasi lebih awal. Oh iya, bukannya kau ada janji dengan stylist? Cepat pergilah. Kalau begitu aku pergi dulu. Gelang giok kaca dengan corak hijau bernilai 180 juta ini sudah kukemenangkan untuk Anda. Gelang giok ini adalah peninggalan almarhumah Ibu Qinghe, hilang sejak dulu, tak pernah ada kabarnya. Hari ini ulang tahunnya, dia pasti sangat senang menerimanya. Berkat ingatan dari kehidupan sebelumnya, aku jadi jutawan, masuk lingkaran atas. Chen Ziyu, akan kubuktikan padamu, tanpa beban sepertimu, betapa suksesnya aku. Aku ingat dulu kuliah, kamu sekelas Chen Ziyu, kan? Masih ada kontak? Terakhir aku lihat dia di jalan. Pakaiannya lusuh, wajahnya kusam, kayaknya hidupnya berantakan. Chen Ziyu, nggak bisakah kerja sambil urus rumah? Laki-laki kok enakan digituin? Kamu yang suruh aku resign. Kalau bukan karenamu, nggak mungkin aku berhenti kerja, hidup kayak gini. dia mantannya Lin Shuyue. Kalau ketemu dia, coba bantuin. Hanya Zheng Shun yang lapang dada. Chen Ziyu cuma pengangguran. Untungnya Shuyue putus sama dia dulu. Kalau enggak, mana tahu sekarang ditarik jadi apa. Chen Ziyu. Chen Ziyu, kamu tahu ini acara apa? Pakaian semurah ini, masuknya gimana? Lin Shuyue, kok kamu di sini? Justru itu yang harus aku tanya. Shuyue sekarang prediktor saham terhebat Jiangcheng. Ramalannya 90% akurat. Semua grup besar pada berebut ketemu dia. Katanya, ada yang nawar 500.000 buat sekali konsultasi. Kayaknya Shuyue bakal dapat investasi Jiang, udah pasti. Tanpa aku, Chen Ziyu lebih hina daripada masa lalu. Tak sangka kau masih sama seperti dulu, merusak diri sendiri, tak ada prestasi. Chen Ziyu si pecundang ini pasti mau mengandalkan kenangan lama untuk mengganggu Lin Shuyue. Lin Shuyue, jangan bicara begitu. Pakaian Kak Ziyu ini mungkin yang terbaik yang dia punya. Tapi gaya berpakaiannya memang agak memprihatinkan. Sepertinya belum dapat istri ya, kalau tidak aku dan Shuyue bisa mencarikanmu. Di timur kota ada orang lumpuh otak yang buta barangkali cocok denganmu. Tidak usah simpan saja sendiri. Sekarang kau kerja apa?
Aku kira kamu toh hidup untuk kedua kalinya tak akan jauh ketinggalan dariku. Tapi tak disangka setelah meninggalkanku, kau jadi sampah yang tak berguna. Sudah selesai? Ini cek 200.000 yuan. Melihat hubungan kita dulu sebagai suami istri puluhan tahun. Ambil saja uang ini untuk memperbaiki hidupmu. Setidaknya bisa tampak pantas di depan orang. Lin Suyue, apa kau salah paham? Di kehidupan sebelumnya, kau cuma sampah yang kuhidupi. Di hidup ini, aku tak akan bantu kamu lagi. Ambil saja uang ini. Anggap saja ini tindakan terakhirku untukmu. Chen Ziyu, kau gila ya? Ini cek 200.000 yuan. Sepanjang hidupmu tak akan dapat uang sebanyak ini. Di kehidupan sebelumnya setelah menikahi Lin Suyue karena dia minta ditemani, aku tinggalkan proyek startup bernilai miliaran yuan, lalu memilih pulang merawatnya malam hari. Saat dia istirahat, aku bantu perusahaannya secara anonim, menyusun perencanaan tender, membantunya dapat proyek paling prospektif, tapi juga mengorbankan tubuhku sampai rusak. Aku selalu ingin punya anak dengannya, tapi dia tak pernah izinkan aku menyentuhnya. Kukira dia belum siap. Sampai suatu hari, Siapa yang izinkan kau sentuh aku? Mana sup penghilang mabuk? Ashun sudah menikah dan jadi pengusaha bernilai puluhan juta. Kalau bukan karena dulu aku tak punya uang untuk keluar negeri, kalau bukan karena kau memaksa mengumpulkan uang untuk biaya pengobatan ibuku, kalau bukan karena dulu aku dan Ashun putus dan tak punya pilihan lain, aku tak akan pernah menikah denganmu. apa katamu? Aku bilang, aku menyesal. Chen Ziyu, aku sama sekali tak pernah mencintaimu. Kenapa kau menikahiku? Kau hancurkan hidupku, kau tahu tidak? Lin Suyue, ayo kita cerai. Kau nikmati pengorbananku 10 tahun, tapi malah menyalahkanku karena membebanimu. Di ujung pernikahan kita, hanya tinggal masalah remeh yang berserakan, dan satu kalimat penyesalan. Maaf, uang receh seperti ini, aku tak tertarik. Nyonya, ini Romani Conti yang Anda pesan di hotel. Ini anggur merah favorit Ziyu. Bawa ke lantai 1 untuk suamiku. Baik, Chen Ziyu, cukup sudah kau. Oh ya, mungkin kau belum pernah lihat cek. Kalau begitu nanti, aku akan suruh orang transfer uang ini ke kartumu. Ada beberapa hal yang tak ingin kukatakan di depan umum. Kau datang ke sini, bukankah karena lihat aku sekarang kaya dan ingin cari keuntungan dariku? Maksudmu, aku mau uangmu. Masih kurang? Baik, akan kutambahkan lagi untukmu. Lin Suyue, kamu bisa cari uang dengan ingatan kehidupan sebelumnya, tapi jangan lupa, hari ini adalah hari kematian kita dulu. Kamu... Sudahlah, aku kesini bukan untuk berdebat dengan orang sepertimu. Hari ini kan pesta ulang tahun nyonya orang terkaya. Aku sengaja cari kalung mutiara Laut Selatan untuk hadiah ulang tahunnya. Aku pasti bisa dapat investasinya. Nanti, jarak kita bakal langit dan bumi.
Shu Yue, beneran? Orang terkaya sekarang kan tulang punggung ekonomi Jiang Cheng. Kalau dapat investasinya, langsung jadi raksasa baru. Shu Yue, nanti kalau sukses jangan lupa kami ya. Kedepannya di Jiangcheng, kami harus andalkan Shu Yue. Si kodok gagal gapai angsa, lihat Shu Yue berhasil, langsung kejar ke sini maksa-maksa. Maaf Kak Yu, aku tak sengaja. Kak Yu, kamu dan Shu Yue kan sudah pisah lama. Shu Yue dan aku sekarang ada prestasi dengan gaji puluhan miliar setahun. Kamu lagi ngapain? Mau ngapain lagi dia? Aku sering lihat dia di depan grup Yusheng milik orang terkaya. Oh, satpam, kok nggak jaga pintu? Satpam ya? Nyonya orang terkaya baik banget. Satpam aja boleh masuk pesta. Oh, ternyata sekarang kamu cuma seorang satpam receh. Gajimu sebulan nggak sampai 3.000 yuan, masih nggak ngacuhin cek 200.000 ini dariku. Silakan pikir apa saja. Pantas tadi Shu Yue sama kamu bergumul. Rupanya merasa 200.000 kurang, mau balikan biar bisa numpang naik gitu. Tenang aja Ashun, aku cuma cinta kamu. Imajinasi kalian ini rumit amat ya. Kak Yu, di kartu ini ada 500.000, uang sakuku sama Shu Yue sebulan. Kurang lebih setara gajimu belasan tahun. Aku ngerti keluargamu sulit, jadi nekat cari Shu Yue. Ambil aja uang ini, terus pergi. Sudah kubilang nggak perlu. Kak Yu, 500.000 masih dikit ya? Gimana kalau gini? Aku tambah 100.000 lagi, anggap aja mahar nikah buat kamu. Ashun benar, kamu nggak perlu terus-terusan berkhayal nungguin aku. Lagi pula aku udah punya Ashun, kamu jelas nggak bakal nemu lagi wanita sebaik aku. Malahan kalau kamu cuma cari wanita desa biasa, masih lebih baik daripada jomblo terus kan? Nggak usah, aku udah nikah. Apa, kamu nikah? Kenapa? Aku nikah kan justru bagus, biar nggak ganggu kamu lagi. Ini kan sesuai harapanmu. Chen Jiu, kamu tega bohong udah nikah cuma buat bikin aku kesal. Kok masih kekanak-kanakan gini sih? Kak Yu, meski kamu nggak nemu yang mau nikah, sampai hilang muka, nggak perlu juga bikin bohongan buat nipu kita. Aku ngomong jujur kalian nggak percaya. Ya udah, aku nggak ada omongan lagi. Chen Jiu, sudah cukup kamu. Kalau dulu bukan karena Ashun pergi ke luar negeri, dan kamu terus-terusan mengejar-ngejarku, mana mungkin aku mau menikah denganmu? Jangan lagi bermimpi si kodok ingin memakan daging angsa, aku dan kamu mustahil. Aku tunggu. Lin Shu Yue, bisa nggak kamu jangan terlalu narsis? Aku punya istri, dia lebih cantik darimu dan lebih baik 100 kali lipat darimu. Atas dasar apa kamu mengira aku bisa tertarik padamu? Pada wanita yang egois dan terlalu percaya diri seperti kamu ini? Chen Jiu, Kak Yu, ternyata kamu benar-benar sudah menikah. Kamu kan satpam, pasti istrimu juga sederajat kan? Benar kan? Siapa dia? Su Xinghe. Shu. Kak Yu, kamu mimpi belum selesai ya? Shu Qinghe itu istri orang terkaya. Kamu bilang dia istrimu. Jangan-jangan kamu si orang terkaya itu? Memang kenapa kalau iya? Kamu gila ya, sepertimu ini mau mengaku sebagai orang terkaya. Aku saja berani bilang aku ayahnya orang terkaya. Jomblo puluhan tahun, malah jadi satpam. Malu tapi masih mau jaga gengsi. Kayaknya ngibulnya keterlaluan. Chen Jiu, kamu sudah jadi satpam bertahun-tahun, sudahlah. Sekarang kamu malah demi gengsi mengaku diri sebagai orang terkaya? Ada otak nggak sih kamu? Istri orang terkaya itu, mana bisa kamu angan-angankan? Istri orang terkaya mengirimkan ini untuk suaminya. Sepucol anggur merah terbaik khusus. Ini Romane Conti harganya 1 juta sebotol, dan hanya elite teratas di Jiangcheng yang punya kuota pembelian. Tadi dia bilang ini dari istri orang terkaya untuk suaminya. Jangan-jangan dia Chen Jiu benar-benar orang terkaya Jiangcheng? Beri padaku. Yu, ini untuk orang terkaya. Cepat taruh. Nanti kalau istri orang terkaya marah, posisi satpam yang susah payah kau dapatkan ini bisa hilang. Chen Jiu, cukup. Kau tahu sedang apa? Kalau kau bikin istri orang terkaya marah, seumur hidupmu kau takkan pernah bangkit lagi. Yu, cepat taruh di sana.
Lepaskan. Yu, Kok kau munafik sekali, Yu? Biar tampak hebat, anggurnya sampai dihancurkan. Simpan trik recehmu ini. Soal anggur ini akan kuingat. Chen Ziyu, ini jelas kesalahanmu. Kenapa biar Asun yang menanggung? Kesalahan yang kulakukan, apa anggur ini kuhancurkan sendirian? Asun itu hanya ingin membantumu dengan baik. Kalau bukan karena kau nekat membuka anggur mahal ini, dia bakal berebut denganmu. Chen Ziyu, kenapa sampai sekarang kau masih tak pantas naik panggung? Masih menunggu aku membereskan kekacauanmu? Maaf, Yu, aku tidak sengaja. Bagaimana kalau kau lap saja dulu? Kenapa mukul orang? Nyonya ini kalung mutiara Laut Selatan yang dikirim Bos Lin dari Sunyue Holding untuk Anda. Kualitasnya memang bagus. Sayangnya perusahaannya kurang baik. Dia sepertinya teman kuliah Chen Ziyu, ya? Baiklah, nanti aku kasih tahu Ziyu. Berikan investasinya padanya. Tak kira dandanannya selesai secepat ini. Aku cari Ziyu dulu. Nanti saat pesta ulang tahun dimulai, antar kontraknya ke bawah. Suruh Ziyu tanda tangani sendiri. Ya, Chen Ziyu, berani-beraninya kau pukul Asun. Aku perintahkan kau langsung minta maaf padanya. Hari ini pesta ulang tahun Su Qinghe. Awalnya aku tak ingin perkeruh suasana. Tapi kalian berkali-kali mengacaukan pesta ini. Pesta ulang tahun ini tak menerima kalian. Pergi sana dari sini. Kau siapa? Hanya karena hubungan lama, kami baru mau bicara denganmu. Kau pikir pantas berdiri di sini? Benar, kami datang untuk rayakan ulang tahun istri orang terkaya. Yang harus pergi adalah satpam busuk sepertimu. Kalau begitu akan kusuruh orang buang kalian keluar, satpam. Chen Ziyu, kau hancurkan anggur ini, lalu pukul Asun. Sekarang masih mau pergi? Aku perintah kau langsung berlutut, minta maaf pada Asun. Kenapa aku harus minta maaf padanya? Dia tak pantas. Minggir. Shuyue, kau berani berkelahi di pesta istri orang terkaya. Perempuan ini, kalau sampai marahkan orang terkaya, jangan sampai aku kena getahnya. Nyonya Lin yang Anda minta sudah selesai. Istrinya setuju usul pada orang terkaya untuk beri investasinya pada Anda. Dengar itu Chen Ziyu, setelah tinggalkanmu, aku langsung dapat investasi orang terkaya. Dan kau cuma bisa seperti tikus di selokan, memandangku dari bawah. Lihat keadaanmu sekarang. Setiap kali aku ingat aku pernah menikah denganmu selama 10 tahun, dan kamu masih berkhayal ingin punya anak dariku, aku merasa sangat jijik. Dokter, bagaimana kondisi istriku? Sekarang sudah stabil. Jika tidak ingin punya anak, gunakan kontrasepsi. Kondisi kesehatan istrimu tidak baik, aborsi terlalu berbahaya. Apa? Aborsi? Ya, istrimu melakukan aborsi sehingga menyebabkan pendarahan hebat. Mengapa kamu gugurkan anakku? Karena aku jijik padamu. Jika aku melahirkan anakmu yang membawa darahmu, hanya akan merasa rendah diri seumur hidup. Syukurlah aku tidak pernah hamil denganmu. Dengan orang sepertimu, anak yang dilahirkan hanya akan jadi sampah. Kalau mau punya anak, hanya akan dengan Asun. Hanya pria sepertinya yang pantas jadi ayah anakku. Kak Yu,
Rupanya kamu masih berkhayal begitu. Ingin punya anak dengan Lin Shuyue. Dengan kelakuanmu sendiri, pantas. Ternyata kamu kesini untuk menggangguku, minta rujuk. Entah dari mana kamu dapat info kalau aku suka gelang giok. Ini hadiah yang kamu pakai untuk menjilatku, ya? Aku peringatkan kamu. Berikan padaku. Kualitas batu giok ini, mungkinkah yang dilelang kemarin seharga 1,8 miliar itu gelang jadeite kaca dengan corak hijau? Chen Jiu dapat uang sebanyak itu dari mana? Ini barang palsu ya? Kembalikan. Chen Jiu, kamu datang ingin rujuk denganku, ternyata malah bawa barang palsu untuk membodohiku? Itu hadiahku untuk Qing He. Kamu tak pantas. Kamu bersusah payah masuk pesta. Rupanya untuk menjilat istri orang terkaya. Chen Jiu, bawa barang palsu untuk menipuku saja sudah keterlaluan, masih berkhayal pakai itu buat menjilat istri orang terkaya? Jadilah satpam yang baik-baik, bukankah lebih baik? Kamu cuma sibuk dengan jalan pintas yang tidak benar ini. Aku saja meremehkanmu. Istri orang terkaya mana mungkin melirikmu? Benar, jangan sampai baru ditawarkan langsung dilempar keluar. Barang palsu ini mirip aslinya. Melihat hubungan kita dulu, biar ku hancurkan ini untukmu. Supaya kamu tidak bikin istri orang terkaya marah. Lin Shuyue, berani-beraninya kau. Nyonya, tidak tahu Tuan Chen pergi kemana. Bagaimana kalau ibu telepon dulu? Apa tatapan matamu itu? Aku sedang membantumu. Kalau tidak, bawa barang palsu ini untuk menipu istri orang terkaya, kamu pasti menyesal berat. Aku akan membuatmu membayar harganya. Baik, tak mau berterima kasih, ya? Kamu datang ke sini kan cuma mau makan minum gratis? Tunggulah. Ayo makan, makan. Ku beri kamu makan. Makan. Habis makan, cepat pergi. Chen Jiu ternyata benar punya istri? Halo, sayang, kamu lagi di mana? Kamu istrinya Chen Jiu ya? Siapa kamu? Bisa menikah dengan Chen Jiu yang cuma satpam ini, berarti kamu cuma wanita desa biasa. Kalian berdua memang cocok sekali. Aku wanita desa? Lin Shuyue, kasih HP-ku. Sayang, kenapa kamu? Suamimu itu lagi jadi anjing di sana, merangkak di lantai cari makanan. Cepat antar aku ke ruang jamuan. HP-nya udah mati? HP-nya udah mati, belum sempat tunjukkan pada istrimu sikap bodohmu ini. Aduh, maaf Kak Yu, tanganku kepleset. Gak apa-apa, Asun. HP-nya cuma harganya paling beberapa ratus ribu. Gak boleh, Kak Yu lagi kesulitan sekarang. Harus ganti yang baru. Pelayan. Tukar semuanya jadi koin, aku mau ganti sendiri padanya. Ayo, bantuin semua, lempar pakai tenaga. Jangan marah ya Kak Yu, ini ganti rugi untukmu. Chen Jiu, kami ini sedang membantumu. Membantumu sadar dari mimpi siang bolongmu menjilat nyonya orang terkaya. Orang sepertimu ini cuma pantas tinggal di selokan. Aku sudah jadi sosok yang tak terjangkau olehmu. Cepat sadarlah. Berhenti!
Sayang, kamu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini siapa? Wah, dilihat dari penampilannya yang elegan, jangan-jangan dia putri dari keluarga terpandang. Kamu ini siapa sebenarnya? Shu Qingge. Su Qingge? Kamu istri orang terkaya di Jiangcheng, Xu Qinghe? Dia panggil Chen Ziyu sayang. Dia benar-benar orang terkaya Jiangcheng. Berani-beraninya sakiti suamiku. Tidak, bukan kami. Tidak ada hubungannya dengan kami. Dia, semua perbuatannya. Ya benar, dialah pelakunya. Silakan cari dia saja. Shu Yue, kita belum pernah bertemu dengan orang terkaya dan istrinya. Bagaimana kalau mereka benar-benar... Awalnya mau kasih investasi karena Ziyu, tapi kau tak pantas. Qinghe, kau tidak apa-apa. Lin Shuyue, kau mau apa? Chen Jiu, wanita ini sengaja kau cari buat akting ya? Akting? Tentu, kau palsukan diri jadi orang terkaya demi gengsi. Lalu buat nutupin bohong, sengaja cari wanita ini temanin kau akting. Kebohonganmu benar-benar rapat ya. Oh, ternyata palsu. Hampir tertipu. Memang, omongan orang melarat tak boleh percaya. Siapa bilang kami akting? Kalianlah yang buat onar di pesta ulang tahunku. Tak pikir akibatnya. Dasar perempuan kampungan, beraninya ikut campur. Shu Yue, jangan begitu. Aura dia tidak seperti orang biasa. Bagaimana kalau dia beneran istri orang terkaya? Tidak mungkin. Chen Ziyu, kau beliin barang mewah palsu buat si artis ini. Cuma biar aku anggap tinggi kau rela keluarin modal besar. Qinghe bukan artis, dia istriku. Apa? Bukannya dulu kau bilang hanya mau menikahiku seorang? Sudah siap belum? Sudah. Ini. Shuyue, maukah kau menikah denganku? Kita... Aku bersumpah, seumur hidup hanya akan baik sama kau. Dan istriku hanya boleh kau. Dulu aku buta, pernah cinta kau. Tapi kau perlakukan aku bagaimana? Kenapa hanya kau yang boleh menikahi Zheng Xun? Aku tak boleh menikahi orang lain? Ya, benar. Aku memang menikah dengan Zheng Xun. Itu karena hanya pria seperti Ashun yang pantas untukku. Tidak sepertimu. Dulu kau bersamaku, sekarang malah memilih barang rongsokan sebagai istri? Justru karena ada orang sepertimu, aku makin menghargai Qinghe. Kamu... Nona Lin, hubungan aku dan Ziyu tak perlu kau nilai. Kau ini, berdasarkan apa kau bisa menuduhku? Kita baru 10 tahun berpisah, kau sudah menikah lagi. Kuperingatkan, kalau kau benar-benar mengkhianatiku, aku tak akan pertimbangkanmu lagi. Apa kau kira aku mencintaimu sampai tak bisa lepas? Kau kira aku akan jaga kesucianku untukmu selamanya? Lin Shuyue, kau terlalu berkhayal. Aku sudah menikah dan sangat bahagia. Kau gila. Baik-baik saja. Kau dari desa, ya? Perempuan desa sepertimu, aku tahu persis maumu. Cuman ingin cari pria kota untuk dinikahi, kan? Tapi ku kasih tahu, Chen Ziyu ini cuma satpam, tak bisa penuhi kebutuhanmu. Hubungan aku dan Ziyu tak bisa diukur pakai uang. Oh ya, lalu saat kalian menikah dia kasih berapa? Ratusan ribu atau jutaan rupiah? Shu Yue, jangan terus sakiti hatinya. Satu binatang, hah kan cocok. Iya, menikahi perempuan desa, mana perlu uang. 1 miliar. Apa?
Jiu memberikannya padaku semua yang terbaik di dunia. Jangan hanya karena hidupmu sengsara, lalu mengira aku pun tak punya. Kau bilang apa? Kalian sampah-sampah ini. Sebenarnya siapa yang hidupnya sengsara? Cukup, kali ini aku maafkan kau. Mulai sekarang jangan ganggu Ziyu lagi. Perkataanmu salah. Dia yang datang ke sini mengganggu Shuyue. Betul, Chen Jiyu di kehidupan, lalu kau seperti kutu busuk yang nempel di tubuhku, cuma bisa menghisap darahku. Di kehidupan ini, kau malah datang ke jamuan ini mengganggu. Sungguh tak kusangka kau jadi orang tak berguna begini. Aku belum cukup berkorban untukmu? Ya, kau menyesal. Aku lebih menyesal lagi memilih bersamamu dulu. Kau bilang apa? Aku bilang aku menyesal. Berdasarkan apa kau berhak menyesal? Hanya aku yang berhak membuangmu. Baiklah, kalian berdua memang mesra, tapi ku kasih tahu, dia bersamamu hanya untuk buatku cemburu. Selama aku ada, dia mustahil mencintaimu. Kalau dia benar cintaimu, mana mungkin dia berkhayal jadi nyonya orang terkaya? Dia tidak berkhayal. Karena dia adalah orang terkaya Jiang Cheng. Sudahlah, sebaiknya kalian sadar, katanya tidak berkhayal. Seberapapun kalian berkhayal, dia cuma satpam miskin, takkan jadi orang terkaya. Kau cuma perempuan dusun, takkan jadi nyonya orang terkaya. Shuyue, kau sudah hancurkan impian orang jadi orang terkaya terbangun malah jadi satpam. Mau bunuh diri, ya? Orang macam dia paling kupahami nyonya orang terkaya itu, sekalipun matanya buta, pasti takkan melirik tipe pecundang yang cuma andalkan wanita. Benar, kalau dia benar-benar orang terkaya, mana mungkin tampak begitu lusuh. Tak kusangka rupanya kau begitu gila hormat. Gaji cuma 3.000 yuan, habis buat bayar artis main sandiwara barengmu? Kau harus paham satu hal. Suamiku adalah pria terbaik di Jiang Cheng. Dia bukan orang terkaya, dan aku pun bukan istrinya. Tapi dibandingkan dengannya, semua yang di sini bahkan lebih hina dari sampah. Qinghe, jangan buang-buang kata dengan mereka. Masih belum mau mengaku? Tahukah kau betapa besar masalah yang kau buat? Ashun, kau terlalu baik hati. Tapi ada orang yang memang tak tahu terima kasih. Chen Jiyu, kau yakin masih mau terus berakting? Kukatakan sekali lagi, pesta ulang tahun tak menyambut kalian, di mana satpam, usir mereka keluar. Kuperingatkan kalian, aku baru saja dapat investasi dari orang terkaya. Kalian yakin mau mengusir kami demi 2 orang melarat ini? Sadarlah Chen Jiyu, karena berani mengaku sebagai orang terkaya, kau harus siap dihukum. Hari ini, tak seorang pun dari kalian boleh pergi. Semua harus tetap di sini. Aku mau kalian tunggu orang terkaya datang dan minta maaf langsung padanya. Kusarankan kau jangan lagi menemani Chen Jiyu bermain sandiwara. Murka orang terkaya bukan sembarang orang bisa tanggung. Sebaliknya, itu saranku untukmu. Kau yang terus memojokkan. Lebih baik kau pikirkan bagaimana memberi kami penjelasan. Masih main sandiwara? Kubiarkan kau main? Minggir! Shuyue, kalung ini, bukannya kau yang berikan untuk istri orang terkaya? Kalung ini? Dari mana kau curi kalung ini? Curi? Bukankah ini yang kamu berikan padaku? Kalung ini adalah hadiah Lin Shuyue untuk istri orang terkaya. Karena itulah sang istri bersedia memberikan investasi padanya. Kenapa kalung ini ada di tubuh Xu Qinghe? Mutiara Laut Selatan di Jiang Cheng cuma ada satu. Itu adalah hadiahmu untuk istri orang terkaya. Mungkinkah dia benar-benar istri orang terkaya? Malam ini yang akan dikenakan istri orang terkaya adalah set perhiasan jadeite kaca dengan corak hijau yang dipesan khusus suaminya. Jadi kalung ini pasti kalian yang mencurinya. Hari ini adalah pesta ulang tahun istriku. Dia bebas mengenakan apapun yang dia suka. Kalung ini Adalah hasil tabungan seluruh hidupku, dan Shuyue baru bisa mendapatkannya. Walaupun kalian menyimpan dendam pada kami tidak perlu menggunakan cara hina seperti ini, kan? Kukatakan. Kenapa kamu muncul di sini hari ini? Rupanya untuk mencuri kalungku dan menghancurkan investasiku. Chen Jiyu, hidupmu sendiri sudah hancur, itu sudah cukup. Kenapa masih harus menghancurkan masa depanku? Katakan, 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 katakan. Baik dengan atau tanpa kalung ini, kamu, Lin Shuyue, tidak mungkin dapat investasi. Lebih baik hemat tenagamu. Baik. Kau mengutukku, bahkan berani mencuri kalungku.
Kembalikan padaku. Cingge. Cingge, cingge. Cingge. Hah? Wanita ini gila ya? Jangan-jangan ada apa-apa? Dia tidak berniat menipu, kan? Cinghe punya penyakit jantung. Segera bawa dia ke rumah sakit Cinghe. Tadi datang masih sehat-sehat saja. Sekarang tiba-tiba kena jantung, acting buat siapa? Betul, Chen Jiu mau menipu. Lihat situasi dong. Kami nggak sentuh dia. Aduh, saya sakit jantung. Saya nggak ada waktu debat. Biar saya pergi selagi jantung Cinghe belum kambuh. Cepat antar dia. Biar kamu pergi, investasiku kau rusak, pesta istri orang terkaya kau bubarkan. Kalau ku biarin kau pergi, gimana jelasin ke istri orang terkaya? Dia kenapa? Cinghe sakit jantung. Kan sudah kubilang. Bisa cepat bawa ke rumah sakit? Aktingnya lumayan meyakinkan ya, lupa sebelumnya dia bohong gimana. Zheng Xun. Aktingnya realistis banget. Ya, saya cuma ambil kalung saya sendiri. Dia malah pura-pura kena jantung. Dengar ya aktingmu, bagaimanapun aku nggak akan lepasin kau. Ini nyawa manusia. Kalau dia nggak dibebaskan, kau pasti menyesal. Kalian sudah bikin orang terkaya murka. Yang harusnya menyesal itu kalian. Siapa yang kasih kau nyali berani teriak-teriak ke aku? Lihat sikapnya sok jadi orang terkaya. Wah, larut banget ya perannya. Sampai percaya sendiri. Jiu sakit. Lin Suyue, aku mohon, oke? Biar aku antar dia dulu. Soal identitasku, kau bisa cek di grup Yusheng. Tunggu, Apa? Aku harus selamatkan orang. kau pura-pura orang terkaya buat nipu uang, ya? Mungkin uangnya sudah didapat, lalu mau kabur. Kalau kami lepaskan kau, lalu orang terkaya dan istrinya marah, gimana? Lagi pula, acara ini resminya pesta ulang tahun. Tapi sebenarnya juga acara cari investor. Siapa tahu dia udah berhasil nipu orang. Chen Jiu ini pakai gelar orang terkaya buat kumpulin duit nekat banget. Gue bilang, kalian bisa cek. Orang terkaya nggak suka masuk berita, juga nggak suka tampil. Cuma sedikit yang pernah lihat dia di perusahaan. Mau cek kemana? Kau sengaja bilang gitu, karena andalkan itu, kan? Song Xun, kau... Udah Chen Jiu, aku nggak nyangka. Kau bahkan hitung sampai titik ini. Licik banget sih lo. Cinghe. Salahku seret lo ke masalah. Sampai lo jadi kayak gini. Jiu, kita suami istri, harusnya bagi suka duka. Satu menit lagi, pesta ulang tahun mulai. Layar besar bakal tunjukin foto orang terkaya sama istrinya. Nanti lihat fotonya, kau bakal tahu siapa gua. Gimana dia tahu jadwal pestanya? Pede amat, jangan-jangan emang punya backing. Cuma 1 menit masa gua mainin nyawa Cinghe buat bercanda? Oke, gua kasih lo 1 menit. Kalau 1 menit lagi, kalau 1 menit lagi, layar besar kosong. Gue yang hukum lo, ganti orang terkaya. Kok bisa gini? Manajer sang pesta ulang tahun ibu sirkuit layar besar terbakar. Apa? Cepat cari orang untuk memperbaikinya. Baik,
Manajer Lin ini sekarang bisa dapat investasi, langsung melesat ya? Tidak, aku harus pergi mengawasi sendiri. Chen Jiu, ternyata kau memang membohongi. Kau sampai berani merusak layar besar di sini, hanya untuk menutupi kebohonganmu. Mengapa dulu aku tidak menyadari kalau kau begitu hina? Tahan dia baik-baik. Lin Shuyue, apa yang kau lakukan? Lin Shuyue, jangan sakiti dia. Apapun masalahmu, serahkan padaku. Urus dirimu sendiri dulu. Jangan sentuh dia. Kau tidak hanya mencuri kalungku, tapi juga bersekongkol dengan Chen Jiu untuk melakukan penipuan di sini. Pada akhirnya, bukannya malah berakhir dengan sia-sia, bisa jadi masih harus mendekam seumur hidup. Lepaskan kami kalau tidak mau mati. Sudah di ujung tanduk, masih belum puas berakting ya? Wanita ini sosok dan parasnya memang tidak buruk ya. Wanita yang sudah dimainkan Chen Jiu, kau masih sudi melihatnya? Tidak takut tertular penyakit kotor? Lin Shuyue, sampai kapan kau mau berbuat onar? Wah, kau peduli padanya. Kalau begitu, aku justru ingin menghancurkannya. Jangan. Lin Shuyue, tenangkan dirimu. Jangan gegabah. Semuanya, wanita ini, dia tidak hanya mencuri kalungku, tapi juga bersekongkol dengan Chen Jiu untuk bersama-sama berpura-pura menjadi pasangan orang terkaya, berbuat penipuan di sini. Menurut kalian, haruskah dihukum? Harus dihukum. Bagus, kalau begitu hari ini di hadapan kalian semua, merobek pakaiannya biar dia dihina dan ditolak semua orang. Tolong hentikan dulu, ya. Jangan sakiti King He. Anggap saja aku yang menyuruhnya. Boleh, dia tidak bersalah. Akhirnya kamu mengaku. Jangan buru-buru. Semua ini bukankah gara-garamu? Kami ini hanya ingin membela dan menuntut keadilan untuk orang terkaya dan istrinya. Mengerti? Masih Shuyue yang paham bagi-bagi rezeki. Aku harus rekam ini. Nanti biar semua orang menontonnya. Dengarkan aku dulu. Bukankah kamu ingin kami minta maaf ke orang terkaya? Baik, tapi bisakah kamu konfirmasi dulu identitas orang terkaya itu? Aku mohon padamu, lepaskan King He. Boleh? Kalau tidak, kamu akan menyesal. Menyesal, aku, Lin Shuyue, tidak akan lagi melakukan hal yang kusesali. Jangan sakiti dia, aku mohon. Apa yang harus kami lakukan baru kamu lepaskan kami? Sampai saat ini, sepertinya kamu belum paham situasinya. Sekarang, nyawa kalian berdua ada di tanganku. Kamu harus memohon, bukan mengancam. Pantas. Siapa suruh kalian berani-berani menyamarkan diri sebagai orang terkaya? Sekarang inilah akhir yang pantas untuk kalian. Betul, bukankah Shuyue yang jadi korban? Baik. Asal kamu lepaskan dia, syarat apapun akan kuterima. Baiklah, kalau begitu, aku beri kamu kesempatan. Asal kamu sekarang bersujud dan memohon padaku, aku bisa pertimbangkan untuk melepaskannya. Bagaimana? Belum juga? Aku bisa menunggu? Tapi istrimu, apakah dia sanggup? Jiu, jangan berlutut. Jangan. Baik. Aku berlutut. Shuyue. Cuma suruh dia berlutut saja. Buat seorang satpam terlalu mudah, kan? Kamu masih mau apa lagi? Sekarang semua orang sudah tahu kamu memalsukan identitas orang terkaya. Jadi aku mau kamu berlutut satu persatu. Kalau setuju, mulai dari aku. Jiu, jangan berlutut. Aku baik-baik saja. Jangan berlutut. Baik. Aku berlutut. Hahaha. Chen Jiu, orang yang begitu sombong, ternyata benar-benar untuk wanita ini berlutut dan minta maaf. Seberapa cinta kamu padanya?
Bukankah kamu yang melayani Nyonya secara pribadi? Pestanya sudah mulai, kenapa kamu masih berkeliaran? Manajer Zhang, aku sudah lama menunggu tapi Nyonya belum datang. Apa katamu? Bukankah Nyonya sudah lama masuk ke aula? Jangan-jangan terjadi sesuatu? Panggil beberapa orang lagi, teman aku ke ruang pesta. Kamu pikir semudah itu? Kamu ingkar janji. Kamu sudah membuat marah orang terkaya dan istrinya, jalanmu tinggal mati. Aku mau bicara soal kredibilitas dengan seorang mayat. Ah, Shu Yue, Kakak, ada perkembangan soal penyakit ibu, tapi Katakanlah, dokter bilang penyakit ini sekarang hanya rumah sakit di bawah orang terkaya yang bisa melakukan operasi. Kalau lewat antrean biasa, ibu tidak akan tahan menunggu lama. Bukankah kamu bisa bertemu orang terkaya? Kamu mintalah tolong padanya, tolong selamatkan ibu kita. kamu tenang saja. Aku sudah mendapat investasi dari orang terkaya. Sebentar lagi, aku akan bicara dengannya. Dia pasti akan memberikan aku 1 kuota pengobatan di rumah sakit. Hebat sekali, Kak. Harus cepat ya, penyakit ibu sudah memburuk. Kamu suruh aku berlutut, aku sudah berlutut. Kenapa masih belum melepaskannya? Shu Yue, anggap saja ini aku yang memohon padamu. Penyakitnya tidak bisa ditunda lagi. Tinggal 3 menit lagi orang terkaya dan istrinya akan datang membawa kontrak investasi. Saat itu, orang terkaya akan di hadapan semua orang menandatangani kontrak denganku dan meresmikan diriku menjadi perwakilannya di Jiangcheng. Chen Ziyu, kau pasti sangat menyesal sekarang, kan? Menyesal. Yang kusesali hanya dulu tidak menyuruh orang membuangmu keluar. Chen Ziyu, sampai sekarang kau masih keras kepala ya? Kalau saja kau sejak awal menerima uang 200.000 itu dan pergi, tidak akan sampai seperti ini keadaannya. Shu Yue, gajimu 10 juta setahun, dia pasti tak rela. Kak Yu, kau terlalu serakah. Aduh, sayang sekali kalian tak akan sempat melihat wajah istri orang terkaya. Hei, orang, buang mereka berdua keluar. Jangan sampai mengotori pandangan orang terkaya dan istrinya. Berhenti. Apa yang kalian lakukan? Aku sudah memberi kalian kesempatan. Halo Presiden Chen. Cepat bawa King He ke rumah sakit. Shu Yue, sekarang bagaimana? Dalam keadaan begini, Chen Ziyu tidak akan membiarkan kita. Bukankah kau mantannya? Kenapa kau tidak tahu identitasnya? Shu Yue, Ternyata itu memang foto mereka, tapi pakaiannya begitu lusuh. Chen Ziyu, ini pasti lagi-lagi akal bulusmu untuk menutupi kebohongan. Jadi khusus mengatur sandiwara ini, benar kan? Ini pasti bohong. Ini pasti bohongan darimu. Diam, siapa yang beri kau nyali berani melawan Presiden Chen? Manajer Zhang, dia sama sekali bukan orang terkaya. Dia hanya penipu. Hah, orang terkaya Jiang Cheng, masa aku bisa salah kenali? Presiden Chen, ini kontrak investasi dan pengendalian untuk Sunyue Holding. Investasinya dibatalkan. Blokir total perusahaan mereka semua. Blokir habis-habisan. Blokir total perusahaan mereka semua. Blokir habis-habisan. Tuan Chen, ini tidak ada hubungannya dengan kami. Benar, semua gara-gara dia. Mereka semua yang menyuruhku. Tuan Chen, aku tahu salah. Maafkan aku. Bahkan kalau kau berikan 10 nyali sekalipun, aku tidak akan berani lagi. Tidak berani lagi. Kalau kau memang orang terkaya, kenapa tidak bilang dari tadi? Aku tidak pernah menyembunyikan identitasku. Sudah kukatakan padamu, tapi percayakah kau? Tuan Chen, aku tahu salah. Maafkan aku, mohon. Tamparan ini untuk sikapmu yang sok tahu. Tamparan ini untuk menghina dan menyakiti King He.
Anggur Romane Conti jutaan sebotol dan gelang giok seharga 180 juta itu nanti akan kukirimkan rinciannya. Aku mau kau tanpa kurang sedikit pun ganti rugi semuanya padaku. Dan jangan sampai aku mendengar lagi dari mulutmu kata-kata kehidupan sebelumnya. 3 kata itu. Aku merasa pernah bersamamu. Aku jijik. Shuyue, ini bagaimana kami bisa membayar ini? Tuan Chen, tolong pertimbangkan hubungan kita dulu. Maafkan aku sekali ini saja, maafkan kami. Hubungan antara kita sudah lama habis. Ziyu, aku ini teman kuliahmu. Setiap kesalahan ada pemiliknya, setiap utang ada yang menagih. Jangan libatkan aku. Tuan Chen, kami datang untuk merayakan ulang tahun istri Anda. Juga sungguh-sungguh ingin kerja sama dengan Anda. Tolong lepaskan kami, baik? Jangan buru-buru. Apa yang kalian lakukan tadi dan kata-kata yang kalian ucapkan sudah lupa. Di mana sikap kalian yang tadi itu? Maaf Tuan Chen, kumohon maafkan aku. Shuyue, bukankah kau mantan kekasih Tuan Chen? Bantu aku minta ampun dong. Tuan Chen, meskipun kau orang terkaya, kau tidak boleh begitu merendahkan kami, kan? Lalu tadi siapa yang sok kuasa menghina aku dan King He? Setiap perbuatan kalian akan kubalas satu persatu. Lututmu, sujud. Aku bilang, sujud. Kalian juga. Dalam satu hari, enyahlah dari Jiang Cheng. Kita pergi. Kenapa tidak kau selidiki identitas Chen Ziyu lebih dulu? Sekarang begini jadinya, nanti bagaimana kita bisa tetap hidup di Jiangcheng? Bagaimana aku tahu Chen Jiu orang terkaya? Bahkan aku pun hanya bisa andalkan prediksi saham untuk cari uang. Dia, Chen Jiu, berhak apa lebih sukses dariku? Itu penting. Cari solusi. Solusi apa lagi? Dia orang terkaya. Ziyu, kau tidak marah? Jarang lihatmu segembira ini, cuma menyapu. Hal kecil begitu ngapain marah? Dasar bodoh. Jangan-jangan lihat Chen Ziyu sukses, jadi tidak tega ya? Tidak bisa. Dia bodoh tapi tajir. Perusahaannya masih bernilai. Aku belum bisa lepas. Shuyue, tenang. Aku temani kamu lewati ini. Kak, kondisi ibu memburuk. Cepat ke rumah sakit. Apa? King He, salahku tidak dengar nasihatmu. Kalau aku istirahat di ruangan, tidak akan menyeretmu hingga kena hukum. Bukan salahmu. Kau cuma ingin pesta ulang tahunku berjalan lancar. Tapi sekarang pestanya sudah dirusak mereka. Gak apa-apa, aku masih punya banyak ulang tahun lagi. Kita rayakan bersama. King He, tenang. Rumah sakit ini adalah rumah sakit terbaik di Jiangcheng. Mereka sangat ahli di bidang kardiologi. Setiap tahun, aku juga berinvestasi tidak sedikit uang untuk mereka. Belakangan ini mereka sudah mendapatkan hasil baru. Benarkah? Benar, dan sesuai keinginanmu, aku sudah menyuruh mereka membuka kuota operasi untuk publik. Aku sudah menyimpan satu untukmu. Aku tidak perlu khawatir lagi penyakitmu akan kambuh. Kak, gimana? Apa orang terkaya itu setuju kasih kuota untukmu? Kak, katakan sesuatu. Ibu masih terbaring di dalam sana, tidak sadarkan diri. Kakak ipar Kami tidak mendapatkannya. tidak mendapatkannya. Bagaimana bisa tidak dapat? Bukannya kau bilang orang terkaya itu setuju berinvestasi untukmu, pasti akan mendapatkan satu kuota? Pergilah minta tolong pada orang terkaya itu. Pergilah minta tolong pada orang terkaya itu. Kau begitu hebat, dia pasti akan membantumu. Tidak bisa diminta tolong? Kak, apa kau mau melihat ibu mati di depan mata? Kak, kakak ipar, apa kalian menyembunyikan sesuatu dariku? Suyu, jangan berpikir terlalu banyak. Kami pasti masih bisa memikirkan cara lain. Kak, kamu harus menyelamatkan ibu. Asalkan ibu mendapat kuota itu, ibu pasti bisa siuman. Dokternya keluar. Dokter, bagaimana kondisi ibuku?
Keadaannya sedang memburuk. Di Jiangcheng hanya dokter selevel direktur kami yang punya kemampuan mengoperasi. Tidak apa-apa, silakan undang saja. Kami punya banyak uang. Yang penting ibuku bisa dioperasi. Itu saja. Dokter level seperti ini semuanya terkait langsung dengan grup Yusheng. Meski membuka kuota pendaftaran untuk publik, jumlahnya juga terbatas. Barusan kuota gelombang pertama sudah habis terisi semua. Tidak ada cara lain. Kalau ada orang lain yang bersedia mengalah, ibumu bisa jadi pengganti. Kamar 306. Suyu, tinggal di sini saja, jaga mama. Aku dan kakak iparmu pasti ambil kembali kuota untuk mama. Siapa kamu? Keluarga pasien kamar 306? Nyonya sedang istirahat. Yang tidak berkepentingan dilarang ganggu. Nyonya, kalau begitu orang di dalam adalah istrimu, kulihat pakaianmu biasa saja. Begini, beri nomor rekeningmu. Aku kasih 1 juta untuk beli kuota operasi istrimu. Bagaimana? Shuyue, 1 kuota 1 juta. Terlalu mahal. Masih wajar. Bagaimana? Sudah pertimbangkan? Asal kamu mau serahkan kuota operasimu, sekarang bisa aku transfer 1 juta ini. Kamu bawa uang ini, ajak istrimu habiskan sisa waktu untuk bersenang-senang. Kamu gila? Diberi muka malah tak mau. Diberi muka malah tak mau. Dengar, aku terkenal di Jiangcheng sebagai kuda hitam saham. Asal aku bicara, tanpa uang pun bisa merebut kuota operasimu. Mohon tenang. Nyonya perlu ketenangan. Kalau tahu diri, lepas saja kuota operasimu. Dengar, sekarang aku baik hati masih mau kasih uang. Kalau tidak, kamu akan rugi total. Rugi total. Ribut apa di luar? Aku lihat dulu. Baik masih mau minta uang tambahan? Dengar ya, sakit begini bisa mati kapan saja. Istrimu cuma kebetulan dapat kuota operasi, makanya hidupnya berharga. Kalau enggak, nyawanya enggak seharga 100-an. Pak Chen? Pak Chen, Kalian kenapa di sini? Pak Chen. Shuyue, gimana kalau nanti dia ganggu kita lagi? Mending kita pergi aja. Nggak bisa, aku nggak bisa pergi. Kalau aku pergi, ibuku gimana? Aku harus ambil kuota itu untuk ibuku. Chen Ziyu. Aku tahu statusmu tinggi. Aku juga tahu kau benci aku. Tapi kalau ada amarah, luapkan ke aku saja. Jangan sampai perseteruan kita bikin nyawa ibuku taruhannya. Tunggu dulu. Tadi aku nggak salah dengar. Jelas-jelas kalian berdua yang bikin ribut di luar, mau rampas paksa kuota orang. Kenapa aku belum ngomong apa-apa, malah dituduh pengen bunuh ibu sendiri? Pak Chen, kamu kan pemilik rumah sakit ini. Bisa nggak kasih ibuku? Tidak. Kalau gitu, boleh nggak aku minta diberi kesempatan untuk ngobrol sebentar sama pasien di kamar ini? Tidak. Minta kuota tambahan? Nggak mau. Nggak mau. Mau beli pakai duit sendiri juga nggak boleh. Ini jelas sengaja nargetin aku. Memang nargetin kamu. Berani nolak? Baik. Chen Ziyu, aku tahu. Kau pasti masih marah karena yang kulakukan di aula pesta terhadapmu, perbuatan-perbuatanku itu, kan? Jadi kau tahu ibuku sakit, lalu dengan sengaja memberikan kuota operasi ekstra ini ke orang lain? Aku akan lihat siapa sebenarnya yang merebut kuota ibuku. Kenapa bisa Xu Qinghe? Lin Suyue, apakah pelajaran terakhirku masih kurang bagimu? Chen Ziyu, kau berani memberikan kuota ini kepada Xu Qinghe? Istriku sakit. Aku bawa dia berobat ke rumah sakit. Apa kau berkeberatan? Shuyue, dia adalah orang terkaya. Tak mungkin kita menang melawannya. Lebih baik kita mengalah saja. Tidak. Aku datang ke rumah sakitmu untuk berobat. Aku adalah pasien. Walaupun Xu Qinghe adalah istrimu, kau tidak boleh menyalahgunakan wewenang, memberikan kuota ini untuknya, dan merampas kuota ibuku. Aku merampas kuota ibumu? Lin Shuyue, proyek operasi ini
Didanai oleh grup Yushengku, mengumpulkan miliaran setiap tahun baru bisa terlaksana. Belum lagi dibahas soal aku merampas atau tidak, sekalipun aku merampasnya, lalu apa? Apalagi, kuota ini baru tersedia untuk umum karena kemurahan hati King He. Bagus. Kau mengakui menyalahgunakan jabatan, menyalahgunakan wewenang. Walaupun proyek ini adalah investasimu, lalu bagaimana? Ini sebenarnya adalah kewajibanmu. Kau kan orang terkaya. Mengeluarkan uang untuk investasi, beramal, itu sudah seharusnya. Memang sudah seharusnya. Dia, Shu Qinghe hanya kambuh sekali, takkan membahayakan nyawa. Tapi ibuku sudah kritis. Kalau emang niat beramal, kuota ini seharusnya untuk ibuku. Kalau masih mau nyawa ibumu selamat, diam, antre aja tunggu batch kedua. Qinghe, ganggu istirahatmu? Lin Shuyue ganggu kamu lagi. Jiu, aku mau lepas kuotaku. Lepas? Kamu sakit bertahun-tahun, baru ada kesempatan sembuh. Gimana bisa langsung lepas? Santai, ini nggak ada hubungan sama Lin Shuyue. Ini kuotamu. Aku tahu. Penyakitku sudah lama nggak kambuh. Kali ini kecelakaan. Lagi pula bisa tunggu batch lain. Mending kasih yang lebih butuh. Oke, aku paham. Nanti aku telepon sendiri ke staff. Baru dapat kabar ada yang lepas kuota. Kebetulan ibumu bisa gantikan. Beneran? Tapi kuota harus nama asli, harus Bos Chen tanda tangan sendiri. Aku suruh asistenku cari Bos Chen. Asal dapat form konfirmasi, operasi langsung diatur. Gak akan tunda pengobatan ibumu. Oke. Aku cepat beritahu kakak, biar dia nggak perlu beli kuota. Kenapa nggak angkat? Udahlah, aku cari mereka. Chenju, keluar. Bos Chen, ini form konfirmasi kuota baru. Mohon tanda tangan. Anda bilang ada kuota operasi baru? Baru saja Nyonya merelakan kuotanya. Chenju, aku mohon padamu bisakah kuota ini kau berikan untuk ibuku? Qinghe memberikan kuota ini untuk orang lain, untuk mereka yang benar-benar membutuhkan. Jika kuota ini benar jatuh padamu, aku takkan menghalangi. Tapi jika untuk orang lain, aku takkan membuat pengecualian untukmu. Chenju, kumohon. Ibuku benar-benar sangat butuh kuota ini. Dia sudah tidak bisa menunggu sampai gelombang kedua. Ibumu tak bisa menunggu, lalu orang lain bisa? Kalau begitu aku beli dengan uang. Berapapun harganya, aku rela. Kukatakan sekali lagi, kau bisa saja antre dengan tertib atau aku akan membatalkan hak antreanmu. Kau mau apa? Jangan buang-buang uang untuk nenek tua yang setengah kaki masuk liang kubur ini. Shuyue, jangan sampai ini dibawa untuk ditandatangani. Begitu dioperasi, kuota ini benar-benar hilang. Lin Shuyue, kau ini sakit jiwa apa? Chenjiu, aku sungguh-sungguh memohon padamu. Berbuatlah kebajikan. Di kehidupan sebelumnya, kau juga sudah memanggil ibuku ibu selama 10 tahun. Mungkin kau tega melihat dia kehilangan nyawa begitu saja? Ku beritahu, aku tidak peduli siapa yang mendapat kuota ini. Aku dan Qinghe sudah memberikan kuota ini, itu sudah lebih dari cukup. Meski kau merobek satu, aku bisa cetak lagi. Bersikap jahat tak ada gunanya. Tidak. Kau sengaja mengincar kami. Aku tahu. Apakah karena di kehidupan lalu ibuku tak baik padamu? Makanya kau tak mau menolongnya? Harus bercerai dengannya. Saya cuma sakit dan menghabiskan jutaan yuan saja sudah menghabiskan semua tabungannya. Aku melahirkan dan membesarkanmu adalah agar kamu menikah dengan orang kaya. Bu, lagi pula aku dengannya juga sudah bersama cukup lama. Ternyata Shuyue tetap berpihak padaku. Apalagi, aku juga sudah tidak punya uang untuk membayar biaya pengobatanmu. Kalau hatimu tidak nyaman, kamu juga harus menahannya. Bu, aku datang menjengukmu. Aku tidak perlu kau jenguk. Cepat bantu aku pindah ke kamar VIP. Selain itu,
Aku tidak mau makan suplemen semurah ini. Shuyue, ibumu deal? Jiu, ibuku memang baru saja sadar, tidak bisa menerima kenyataan kita sudah menikah secepat ini. Bagaimana kalau kau bantu bayarkan dulu biaya pengobatan ibuku? Aku yang akan bicara dengan ibuku. Baik. Nanti aku kenalkan beberapa orang lagi yang keluarganya punya perusahaan. Semuanya lebih baik dari si miskin ini. Baik, baik, baik. Setelah kamu sembuh, langsung cerai dengannya. Lupakan saja harapanmu itu. Aku tidak akan memberikan kuota ini kepadamu sebagai pengecualian. Aku bisa minta maaf atas nama ibuku kepadamu. Ibuku itu hanya ingin yang terbaik untukku. Chen Jiu, memang, di kehidupan lalu kau memang miskin lagi. Setelah ibuku sembuh, aku bisa membawanya sendiri untuk meminta maaf padamu. Aku sama sekali tidak peduli dengan masa lalu. Permintaan maafmu juga tidak ada harganya. Baik. Kalau begitu aku akan membuat keributan. Aku akan membuat semua orang tahu kau menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, menyalahgunakan wewenang. Ku beritahu kau boleh buat keributan. Ini adalah rumah sakit di bawah perusahaan milikku. Kau lihat saja, mereka percaya padamu atau padaku. Kami akan pergi sekarang. Aku tidak pergi. Dia ingin membunuh ibuku. Aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Chen Jiu dari grup Yusheng, dia menyalahgunakan wewenang jabatannya untuk kepentingan pribadi dan mempermainkan kuota operasi untuk mengancam korban. Dia hanyalah seorang pengusaha berhati hitam. Ini rumah sakit. Bisa menggugatku di pengadilan atau membongkarku ke media. Tapi kau tak boleh mengganggu istirahat pasien yang sedang dirawat. Kak, ibu dapat kuotanya. Benarkah? Benar barusan, dokter bilang ada yang mengundurkan diri, kebetulan giliran mama kita. Nama pasiennya siapa? Deng Iyun. Formulir operasi yang harus ditandatangani hari ini adalah untuk Deng Iyun. Kenapa bisa begini? Formulir operasi ini kenapa robek-robek? Bukankah kau mantan pacar kakakku si pecundang itu? Apa kau sengaja merobeknya untuk memaksa kakakku balikan denganmu? Jadi kau yang merobeknya. Keluarga bego. Seberapapun kau merengek-rengek, kakakku pasti takkan suka dengan orang sepertimu. Kak, aku lagi belain kamu. Berdasarkan apa kau mukul aku? Bukannya kamu sendiri paling nggak suka sama si sampah ini? Pergi, langsung pergi dari sini. Direktur Chen, adikku ini masih kecil. Dia belum mengerti. Tolong jangan dihiraukan omongannya. Direktur Chen, bisakah Anda melupakan yang sudah-sudah dan menandatanganinya sekali lagi? Baru terasa sakit saat tongkat memukul badan sendiri. Ibu, sebagai keluarga inti, ibu sendiri yang merobek formulir operasi. Itu sama saja dengan membatalkan kuota. Aku juga waktu itu nggak tahu. Ini sudah tidak ada jalan keluar lagi, kecuali Direktur Chen berkenan membantu mempertahankan kuota ibu. Chen Jiu, aku mohon padamu. Aku sudah tahu salahku. Kasih aku satu kesempatan lagi. Aku suruh Zheng Xun berlutut juga. Kamu jangan marah ya. Tidak mungkin. Lututmu bagiku tak ada artinya. Lagi pula, kamu sendiri yang batalkan kuota ini. Maaf, King He. Aku urus ini lama sekali. Semuanya kudengar jelas. Dialah yang sengaja menyusahkanmu. Lin Shuyue ini benar-benar tak tahu jera. Ziyu, hari ini urus keluarkanku ya. Kamu tak mau inap beberapa hari lagi? Laporannya bilang sudah baik. Lebih cepat pulang saja, biar kamu tak bolak-balik ke sini. Boleh ya? Baik. Aku yang celakakan ibu. Kalau saja aku tidak robek formulir operasinya, ibu pasti bisa jalani operasi. Bukan salahmu. Ini semua salah Chen Ziyu. Dia sebenarnya bisa memberi kelonggaran, tapi malah pura-pura bersikap tanpa pamrih, sampai satu kuota pun tak diberi. Benar juga. Aku cuma di balai jamuan itu membantah dia sebentar saja.
Masa segitu saja didendam? Bisa jadi dia tahu nama ibu, sengaja tak menyisakannya untukmu. Tapi, Asyun, tadi aku suruh kamu berlutut bersamaku untuk mohon, kenapa kamu tidak mau? Jangan-jangan kamu tak ingin ibu dioperasi? Aku terus bantu di sini, mana mungkin tak peduli pada ibu. Laki-laki kan, lututnya berharga emas. Mana bisa sembarangan berlutut. Aku yang berpikir terlalu jauh, tapi... Asun, bisakah kamu bantu cari Suyu dulu? Baik. Bagaimana kalau aku minta Direktur Zhang periksa kamu lagi? Aku tidak mungkin main-main dengan kesehatanku. Chen Jiu, kakakku belum menghajarmu. Minggir! Aku sengaja tak mau minggir. Merobek formulir operasi ibuku masih mau pergi begitu saja. Apa, masih mau pukul aku? Ayo sini, mau lihat nih pecundang berani atau enggak? Jiu, siapa dia? Dia adik kandung Lin Shuyue, adik kandungnya, Lin Suyu. Pantas saja, wajahnya memang mirip keluarganya. Apa katamu? Kali ini kubiarin kamu. Pergi bayar utang biaya pengobatan ibuku di rumah sakit. Dengar nggak? Itu bukan ibuku yang sakit dan dirawat. Aku sekarang baru mengerti, dulu kalian memperlakukan Ziyu seperti apa. Satu keluarga vampir, makan dan pakai semuanya dari Ziyu, tapi nggak tahu terima kasih. Chen Jiu dulu memang mantan pelamar kakakku. Mau mengejar wanita sehebat kakakku, mesti tunjukin keseriusan, bukannya hal yang wajar, atau putus secara tiba-tiba dulu, karena wanita ini yang membujukmu pergi. Keluargamu ini memang nggak ada habis-habisnya. Yang tua menjijikan, yang muda juga menjijikan. Apa maksudmu? Kamu pernah ribut sama kakakku? Baiklah, ternyata kamu memang wanita jahat, mengganggu hubungan kakakku. Aku ulangi sekali lagi, minggir. Chen Jiu, dulu buat ngejar kakakku, sampai hampir mau jadi pembantuku, sekarang malah berani sentuh aku. Itu karena Ziyu baik hati, tapi bukan berarti dia berutang pada kalian. Chen Jiu, wanita ini berani mengancamku. Nanti ku beritahu kakakku, kalau mau rangkul lagi sama dia, susah. Silahkan saja pergi kasih tahu dia. Lihat saja apakah dia berani datang cari aku. Qinghe, ayo kita pergi. Hei, aku izinin kalian pergi, mau aku nggak kasih tahu kakakku, bisa. Kecuali kamu penuhi 3 syaratku. Pertama, utang rekening ibuku di rumah sakit 500.000 yuan itu, lunasin. Kedua, transfer sendiri ke aku 1 juta untuk beli baju. Ketiga, hajar habis-habisan wanita ini. Chen Jiu, bahkan wanita ini berani memukulku. Baiklah, hari ini aku akan perbesar masalahnya. Jangan harap ada yang bisa berdamai. Tolong, tangkap si wanita jahat. Wanita ini adalah wanita idaman lain merusak hubungan kakakku. Sekarang berani datang demonstrasi dan memukul orang. Lihat, ini bekas pukulannya. Tak kusangka kau begitu jahat sama polanya dengan kakakmu. Kalian sendiri yang tak tahu malu sampai aku pegang bukti kesalahan kalian. Aku dan Ziyu bergaul di dunia bisnis bertahun-tahun, badai besar apa yang belum kami alami. Trik kecilmu itu simpan saja untuk main-main. Bisnis kakakku jauh lebih besar dari kalian. Membanggakan ini di hadapanku, benar-benar tak tahu dunia yang luas. Dan kau si wanita idaman lain, tak tahu malu harus datang ke sini. Berlagak sok sibuk belajar urusan penting. Astaga, memukul orang. Tamparan Qinghe tadi masih terlalu lembut. Kakakku adalah bos Shunyue Holding jauh lebih kaya dan berkuasa dari kalian. Percaya tidak nanti saat kakakku datang kalian sudah tamat kak. Kenapa baru datang? Suyu, siapa yang nakal padamu kakak yang urus mereka? Mereka itu... Kak, kau harus beri mereka pelajaran baik-baik. Lebih baik tangkap mereka biar aku pukuli sampai puas. Chen Direktur Chen. Adikmu tidak hanya terang-terangan di rumah sakit halangi jalan kami, tapi juga fitnah aku sebagai wanita idaman lain. Bisakah Anda memberi penjelasan? Nyonya adik saya masih kecil, minta pengampunan dan kelapangan hati. Jangan ditanggapi serius. Saya merasa mungkin saya terlalu baik memberi wajah bersahabat hingga kamu pikir saya mudah dijahili. Apakah kamu pikir cukup dengan minta maaf? Betul perkataan Anda, Tuan Chen. Saya akan mendidiknya dengan baik. Suyu cepat minta maaf pada Tuan Chen dan Nyonya. Jangan sampai saya ulangi. Kalau tidak, mulai hari ini, saya tidak akan memberimu sepeser pun. Maaf. Tunggu saja surat somasi dari grup Yusheng. Tuan Chen, tolong beri saya kesempatan lagi, Tuan Chen. Kak, kamu gila. Yang memukul adalah mereka. Mengapa saya yang harus minta maaf? Kamu tahu siapa dia? Bukankah itu mantan pengagummu si pecundang itu? Dia sekarang orang terkaya di Jiangcheng. Apa? Chen Jiu? Tidak mungkin. Orang terkaya di Jiangcheng? Perlukah saya membohongimu? Tadi kalau bukan saya yang menahan, apakah kamu bisa masih berdiri di sini dengan selamat? Itu pun belum tentu. Kak, bagaimana sekarang?
Saya tidak mau dipenjara. Saya memang sudah ada masalah dengannya. Dengan ulahmu ini saya makin sulit menanganinya. Suyu, akhirnya ketemu kamu. Kalian kenapa begini? Asun, kenapa baru datang sekarang? Barusan Suyu dan Chen Jiu ribut lagi. Sekarang saya makin sulit memintanya kuota operasi untuk ibu daripadanya. Oh ya? Ibu sebenarnya sudah ada harapan. Kak, salah saya yang menyakiti ibu. Sudahlah, hari ini meskipun tidak ada masalahmu dengan Chen Ziyu, dia karena dendam tidak akan mudah mengalah memberiku kuota ini. Kakak, kalau grup Yusheng melaporkanku, aku pasti akan dipenjara. Kakak ipar, cepat pikirkan cara. Ibu tidak bisa diselamatkan, tapi kamu pasti akan menyelamatkanku, kan? Kamu... Halo? Nona Lin, ada kuota operasi baru. Wah, Dr. Lee, aku sedang berusaha mengumpulkan uang untuk kuota operasi itu. Kebetulan sekali, seorang pasien dari batch pertama memburuk dan memutuskan membatalkan operasi. Mereka bersedia melepas kuotanya, hanya saja... Silakan Dr. Lee, apapun syaratnya aku akan penuhi, asalkan ibuku bisa dioperasi. Hanya saja, keluarga pasien meminta harga yang agak tinggi. Kamu harus siap mental. Dr. Lee, berapa yang mereka minta? 10 juta. Penyakit ini hanya bisa disembuhkan oleh operasi ini. Banyak orang antre menunggu pengganti. Kalau kamu butuh, segeralah. $10 juta. Tapi aku sekarang masih punya utang hampir ratusan juta pada Chen Jiu. Sayangnya, uang tunaiku tidak sebanyak itu. Asun, apa kamu masih punya uang sekarang? Mana ada uang? Setiap bulan aku mungkin memberimu ratusan ribu. Bagaimana mungkin kamu tidak punya uang? Semuanya sudah aku investasikan. Perusahaan kan masih ada sedikit uang, bagaimana kalau ditarik dulu? Uang di perusahaan itu milik pemegang saham. Aku bisa saja mengambil uangnya untuk mengobati ibuku. Tapi, nanti uang dari mana untuk menutup lubang sebesar ini? Jangan buru-buru. Aku punya proyek di luar negeri, proyek bintang berkilau. Proyek bintang berkilau? Proyek bintang berkilau? Ziyu Asun sudah cerita semua padaku. Proyek bintang berkilau ini prospeknya bagus banget. Tabungan kita kan kamu yang kelola, yuk kita investasikan bersama. Boleh? Siapa tahu proyek ini ada risikonya atau enggak. Kamu lupa perusahaanmu sendiri kan bangkrut karena investasi. Aku dan Asun sudah lepas dari itu semua. Kenapa kamu masih punya masalah sama dia? Janji, kita investasikan semua uang ini, perusahaanku pasti bisa bangkit lagi. Nggak boleh. Ini uang buat berobat ibumu, jangan dipakai buat lain. Aku bakal cepat balikin uangnya. Lagi pula uang segini nggak bakal cukup buat ibuku menyelesaikan perawatannya. Tapi kalau nggak ada uang ini ibumu bahkan nggak bisa dioperasi. Kamu mau liatin dia mati. Kamu cuman nggak rela lihat aku sukses. Tebakanku bener, nanti proyek itu sukses besar. Kalau bukan Chen Jiu yang nahan aku pasti udah bisa dapat untung gede banget. Perusahaan juga nggak bakal bangkrut, Chen Jiu. Kamu yang ngancurin hidupku di kehidupan sebelumnya. Aku janji aku bakal investasi di proyek bintang berkilau. Suyue, bagus. Akhirnya kamu sadar juga. Tapi tadi kan bilang buat investasi nggak ada uangnya. Kalau nggak ada uang, proyek bagus apapun percuma. Kalau emang nggak ada, aku bakal pinjam. Aku berani jual muka buat pinjam, pasti bisa dapat beberapa juta. Beberapa juta juga nggak cukup. Perusahaanmu kan masih ada uang. Uang perusahaan udah aku siapin buat ibuku buat biaya berobat. Lebih dari itu nggak ada lagi. Kalau nggak uang pengobatan ibumu aja yang diinvestasikan. Soalnya proyek ini untungnya tinggi, balik modalnya cepet. Nanti setelah selesai bisa gampang dapetin uang buat berobat ibu. Tapi... Kakak, jangan ragu-ragu lagi. Kalau kakak tidak cari uang banyak, bagaimana bantu aku? Lagi pula, ibu cuma dirawat, belum kritis sampai tahap akhir. Tunggu saja dana kembali cair. Suyu benar. Coba pikir, beberapa hari ini kita sudah menelan begitu banyak kehinaan dari Chen Ziyu. Investasinya besar, balikannya cepat. Setelah selesai, status kita bisa mengunggulinya. Baik. Aku akan pakai biaya pengobatan ibu untuk investasi. Chen Ziyu, di kehidupan ini, meski kau orang terkaya di Jiangcheng, aku bisa andalkan kemampuanku sendiri untuk hidup lebih sukses darimu. Qinghe, baru keluar rumah sakit sudah buru-buru kerja?
Ini proyek luar negeri yang kuperhatikan sebelum dirawat, belum selesai diawasi. Tidak bisa setengah-setengah, kan? Proyek bintang berkilau? Ada apa? Jangan-jangan proyek ini ada masalah? Proyek ini memang bermasalah. Suruh saja grup Yusheng mundur. Tapi aku sudah menyelidiki, latar belakang dan proses operasinya sangat resmi. Keuntungannya juga tinggi. Kalau kita mundur sekarang, sayang sekali, bukan? Chinghe, kau percaya padaku? Sebelum kebakaran di kehidupan lalu, aku tidak sengaja tahu proyek bintang berkilau adalah penipuan short selling aset. Sudahlah. Sudah putuskan untuk bercerai, lebih baik aku jangan ikut campur. Bahkan kalau kukatakan padanya, dia cuma akan mengira ini bohonganku karena cemburu pada cinta tak terlupakannya. Dusta belaka. Sampai mati di kehidupan lalu, Lin Shuyue tak pernah tahu hasil investasi proyek bintang berkilau. Selalu menyesal tidak mendapat untung besar dari investasi itu. Tak tahu juga di kehidupan ini apakah dia masih akan menganggap penipuan ini sebagai tongkat penyelamatnya. Aku tentu percaya padamu. Karena kamu bilang ada masalah, pasti ada yang terlewat olehku. Untungnya di hidup ini aku punya istri seperti Chinghe yang percaya padaku tanpa syarat. Beritahu semua batalkan proyek bintang berkilau. Halo? Apa? Grup Yusheng mundur dari proyek bintang berkilau? Jangan-jangan Chen Ziyu tahu masalah proyek ini? Ashun, ada apa? Biasa urusan teman Shuyue itu. Bagaimana kalau kita cari waktu untuk temui Chen Ziyu? Ajak dia ikut proyek bintang berkilau. Kakak ipar kesempatan bagus begini. Kenapa mau dikasih gratis ke Chen Ziyu? Kan dia yang paling kaya, harus kita tipu supaya masuk. Justru proyeknya bagus, harus ajak dia bicara. Siapa tahu kalau dia ikut, dia mau maafkan kita. Tapi kalau aku invest sendiri, kekayaanku lama-lama bisa lewati dia. Tak perlu dia maafkan. Chen Ziyu kan orang terkaya Jiangcheng. Kalau dia ikut pendanaan bisa lebih besar. Kalau tidak, keuntungan kita bakal jauh turun. Baiklah, Ashun memang lebih bijak. Direktur Chen Lin dan Zheng dari Sunyue Holding minta bertemu. Persilakan masuk. Baik. Direktur Chen, kami datang urus kerjasama. Kerjasama? Apa hak kalian bicara kerjasama denganku? Ashun, jangan takut. Kita kan datang kasih mereka kesempatan. Mengasihani kami? Mulutmu besar juga, coba ceritakan. Kali ini aku datang untuk undang Anda ikut proyek bintang berkilau. Soal proyek bintang berkilau tak perlu dibahas lagi, kami sudah mundur. Chen Ziyu, kau memang bodoh. Kau lupa di hidup sebelumnya betapa suksesnya proyek bintang berkilau. Aku cuma ingat hubungan kita dulu, makanya datang ingatkanmu. Kuharap di kehidupan ini, kau bisa manfaatkan peluang ini. Kalau kau paham situasi, seharusnya kau alokasikan semua dana dari grup Yusheng untuk diinvestasikan. Bagaimana kalau aku tidak mau? Kalau kau investasikan uangmu, asetmu bisa meningkat lebih dari 10 kali lipat. Cukup. Aku tidak tertarik. Bapak Chen, pertimbangkan lagi. Kami bawakan proyek terbaik sebagai permintaan maaf untuk Anda. Bohongi Lin Shuyue, si bodoh itu saja sudah cukup. Membohongiku, mustahil. Bapak Chen, aku tak paham maksud Anda. Ashun, tak perlu jelaskan. Dia cuma sedang lebih unggul dari saya sementara. Nanti setelah proyek bintang berkilau selesai, siapa orang terkaya masih belum jelas. Tak perlu kalian khawatir. Xiaoliu, antarkan mereka keluar. Baik. Bapak Chen, saya tahu ucapan Anda cuma luapan emosi. Ini undangan proyeknya. Anda pertimbangkanlah. Kalau sudah mantap, silakan ikut.
Proyek sehebat ini, nanti semua perusahaan akan berebut kerja sama denganku. Apakah ada posisi untukmu? Itu masih belum jelas. Kalau kau tidak ikut, semua perusahaan di Jiangcheng akan memboikotmu. Jangan bilang nggak menyesal. Silakan. Project bermasalah begini, dia masih percaya diri, berani datang menantang kami. Rasa percaya dirinya berasal dari kebodohannya. Tapi, Zheng Xun ini sungguh gigih. Aku sudah bicara sejelas-jelasnya. Demi menjebakku, dia masih menyimpan kunci cadangan. Jadi kita ikut atau tidak? Ada pertunjukan bagus? Tentu ikut. Lin Shuyue, kenapa kamu begitu temperamental? Chen Ziyu adalah orang terkaya di Jiangcheng. Kalau dia bergabung dengan proyek, itu menguntungkan bagi kita. Tidak bisakah kamu merendahkan sedikit sikapmu dan mengucapkan beberapa kata yang baik? Tapi aku sudah menjelaskan sejelas-jelasnya. Dia bodoh dan keras kepala. Apalagi yang bisa aku lakukan? Lagi pula, aku juga tidak mau membiarkannya mengambil keuntungan ini. Lebih baik dia tidak ikut. Apa kamu lupa apa yang kukatakan saat kita berangkat tadi? Apa kamu masih ingin menyelamatkan ibu dan Shuyu? Tentu saja aku ingin. Tapi untuk memperbesar skema pendanaan, tidak harus mengandalkan Chen Ziyu. Kita kumpulkan semua perusahaan di seluruh Jiangcheng. Aku tidak percaya tidak bisa mengalahkan dia sendirian. Apa kamu tidak takut jika nanti yang ikut banyak dan mereka menemukan masalah proyek, bagaimana? Takut apa? Proyek kita ini pasti untung, tidak mungkin rugi, kecuali proyek ini bermasalah. Apa yang kamu bicarakan? Kamu meragukan aku. Data proyek bintang berkilau sudah kamu lihat juga. Mana mungkin ada masalah? Aku cuma asal bicara. Aku tentu tahu kamu dan proyek ini tidak ada masalah sama sekali. Aku menyelesaikan proyek ini juga tidak mudah. Kamu asal bicara, nanti bagaimana aku bisa terus jujur sepenuhnya padamu? Maaf ya, Ashun. Aku tidak akan lagi mengucapkan perkataan seperti ini. Chen Ziyu itu kan tidak mau ikut. Kalau begitu, aku akan mengirim undangan ke semua perusahaan di Jiangcheng. Nanti, dia bisa menyaksikan sendiri kejayaanku. Orang terkaya pun apalagi. Pada akhirnya hanya bisa jadi pelengkap bagiku. Si bodoh ini benar-benar berani berkhayal. Tidak. Chen Ziyu mati-matian menolak ikut. Pasti dia sudah mencurigai sesuatu. Aku harus cepat-cepat memindahkan uang di dalam proyek, agar wanita ini tidak melakukan kebodohan lagi. Chen Ziyu berani, betul kau datang. Kupikir kau takut melihat wujud kesuksesanku. Oh ya, malah harus kusaksikan. Syukurlah kakakku dulu tidak memilihmu. Tetap saja kakak iparku baru bertindak langsung proyek sebesar ini. Mana mungkin dia setara Ashun? Dia cuma mengandalkan statusnya untuk menindas, pengecut biasa. Nanti rapat usai, gelar orang terkayanya langsung tamat. Nona Lin, ucapanmu terlalu gegabah. Kurasa mimpimu jadi kaya raya yang akan segera runtuh. Kau... Direktur Chen, saya orangnya selalu lapang dada. Jika sebelum rapat mulai Anda berubah pikiran, bisa temui saya untuk gabung proyek bintang berkilau. Kau masih nekat menipu uangku. Apa maksudmu? Ashun berniat tulus menolong, kau malah tuduh dia penipu. Iya kak, kamu terlalu baik. Sayang, ada orang tak hargai kebaikanmu. Kalau tak percaya, lihatlah sekeliling, masih adakah orang? Yang lain pasti sudah tiba lebih awal dan menunggu di ruang rapat. Kalau begitu, pergi saja ke sana untuk lihat sendiri. Baik, kalau masih tak mau terima, akan kuperlihatkan sendiri. Aku, Lin Shuyue, pengaruhku di Jiangcheng. Kenapa sepi? Direktur Chen, apakah Anda akan ikut proyek bintang berkilau ini? Saya sudah mundur. Karena Direktur Chen tidak ikutan, keluarga Xiao juga nggak bakal ikut. Perusahaan lain juga gitu. Proyek ini kelihatan banget bermasalah. Kalau nanti ada proyek bagus, ajak-ajak kami juga dong, Direktur Chen. Lin Shuyue, kamu pikir aku cuma sendiri yang gede, tapi buat sampai ke posisi sekarang, nggak cuma soal siapa yang paling banyak duitnya. Kenapa ini? Apa elu yang di belakang? Main-main? Nona Lin, lagi-lagi pakai cara begini. Berulah dan nuduh-nuduh, sebar rumor. Ada lagi enggak? Kalau aku mau main curang, hari ini kamu aja nggak bakal tahu tempat acaranya di mana. Shuyue, apa kamu lupa ngirim undangan? Udah aku kirim semua. Mereka udah baca semua. Terus kok nggak ada yang datang? Gimana kalau kamu telepon bos Xiao tanya-tanya aja? Siapa tahu ada apa-apa yang bikin mereka telat. Nggak usah telepon, mereka nggak bakal datang. Nggak usah telepon, mereka nggak bakal datang. Apa elu yang ancam mereka biar nggak datang ke rapat? Chen Ziyu, dasar kamu licik. Kamu cuma takut kakakku ngalahin kamu hidup lebih sukses dari kamu. Ancam, kalau Ziyu mau ngadepin kalian perlu repot-repot segini?
Bagus, berarti kalian emang mau lawan aku. Chen Ziyu? Aku pikir kenapa kamu nggak mau ikut, tahu-tahu dari awal udah mau bikin kacau proyekku. Kamu cuma takut lihat aku sukses, iya kan? Iri, sempit, pantas disebut lelaki nggak sih? Proyekmu aja udah kacau balau. Perlu aku bikin makin kacau? Chen Ziyu, aku udah baik-baik, sampai sekarang masih nyediain 1 kuota buat kamu. Kamu berkali-kali ngefitnah aku, harus ada penjelasan dong. Meski kamu mengancam, membuat yang lain tak datang ke rapat, aku tetap bisa gunakan proyek bintang berkilau untuk menarik mitra lainnya. Aku sudah bilang dengan jelas, semua orang tahu proyek ini cuma penipuan. Lin Shuyue, kamu ini terlalu bodoh, masukkan semua uang ke sini. Meski yang lain tak paham, masa kamu, Chen Ziyu, juga tak mengerti betapa suksesnya proyek bintang berkilau nanti? Dulu kamu halangi aku investasi, hancurkan hidupku. Sekarang mau hancurkan aku lagi? Aku takkan biarkan kamu berhasil. Proyek ini dari awal memang penipuan. Lin Shuyue, mau investasi silakan, tapi jangan libatkan orang lain. Kamu cuma iri padaku. Kamu takut lihat aku sukses. Kamu takut aku ambil alih posisimu. Kamu takut aku buat kamu terlihat seperti sampah, lalu menusuk harga dirimu yang kecil itu. Apa aku benar-benar iri? Zheng Xun, kamu yang jawab. Shuyue, kau percaya aku atau dia? Ashun, tentu saja aku percaya kamu. Chen Ziyu, pasti kamu yang sebarkan rumor, makanya tak ada yang datang. Apa kalian anggap orang Jiang Cheng sebagai bodoh? Di sini, selain kalian berdua, Nona Lin, mungkin tak ada orang ketiga yang percaya rumor itu. Kalau kalian jujur mengaku, aku malah bisa hargai kalian. Benar, Chen Ziyu, kau seorang pria, tak bisakah bersaing secara adil? Sudah larut begini. Lin Shuyue, lebih baik kau cek rekeningmu. Semua uang itu, apa sudah dikuras Zheng Xun? Chen Ziyu, jangan keterlaluan. Merusak proyekku saja sudah parah, masih mau adu domba aku dan Shuyue. Lin Shuyue, jangan sampai kena tipunya. Cuma mau cek saja, kenapa buru-buru sih? Iya, Ashun. Kalau saya tidak cek, malah bikin dia makin sombong. Kalau di rekening saya ada uang, kamu harus turun sendiri minta maaf ke Ashun. Boleh. Kok nggak ada uangnya? Kakak, kenapa rekeningmu 1 sen pun tidak ada? Jangan-jangan benar uangnya dibawa kabur kakak ipar. Aku ingat hari ini jadwalnya dana proyek pertama harus kembali. Ini bagaimana? Shuyue, dana itu disimpan bukan dalam bentuk deposito berjangka, jadi akan masuk agak terlambat. Jangan karena beberapa perkataan Chen Ziyu langsung curiga padaku. Siapa tahu ini skema liciknya, kita yang tertipu. Iya, aku tadi terlalu terburu-buru. Tidak sengaja terbawa arus. Chen Ziyu, aku tahu. Kamu cuma pengen lihat aku sudah dapat uang atau belum, kan? Ku beritahu kamu, lupakan saja. Bahkan kalau Ashun yang minta ampun untukmu, aku tidak mungkin setuju kamu ikut serta di proyek bintang berkilau. Bodohnya tidak ketulungan. Nona Lin, kamu sangat mencintai suamimu ya? Entah apakah suamimu juga sama sepertimu? Hubungan saya dan Ashun bukan urusan kalian untuk mengomentari. Chen Ziyu, ku kasih tahu. Begitu aku dapat uangnya, langsung akan kumumkan. Kalau sekarang kamu aktif menyerahkan saham grup Yusheng untuk ditukar denganku, aku mungkin bisa pertimbangkan bagi sedikit bagian keuntungan untukmu. Presdirlin, buruk, uang di rekening perusahaan sudah ditransfer ke rekening tak dikenal di luar negeri. Shuyue Holding tidak ada pilihan selain menyatakan bangkrut. Bangkrut? Bagaimana bisa? Bukannya baik-baik saja? Zheng Xun, jelaskan. Kau sudah menduganya? Mereka pantas menerimanya. Kak ipar, bukannya proyek bintang berkilau pasti untung? Kalau butuh uang, tunggu proyek selesai, baru minta dari kakakku. Iya, Ashun. Ada masalah? Bisa kau ceritakan padaku. Dasar bodoh. Gagal tipu Chen Ziyu, orang Jiang Cheng pun tak terbujuk, cuma dapat uang recehmu. Kak ipar maksudmu, itu biaya pengobatan ibuku, dan uang beli kuota. Kalau kau ambil, ibu aku bagaimana? Iya, Ashun. Aku begitu baik padamu, kok kau perlakukan aku begini? Enyah lah, cuma tipu uang recehmu. Hai. Jangan kejar. Chen Ziyu, kenapa bantu aku? Aku tak bermaksud membantumu. Aku hanya, dari awal, tak pernah mau bebaskan dia. Kak, maksudnya dia mau cari masalah? Chen Ziyu, kau sudah tahu ini penipuan. Kenapa tak beritahu aku? Mau periksa rekaman? Lihat apa Ziyu sudah bilang. Itu karena kalian tak jelaskan padaku. Kalau kalian jelaskan, mana mungkin aku pertaruhkan biaya pengobatan ibuku. Betul, kalian yang jebak kami, harus ganti rugi kami, setidaknya ganti biaya ibuku. Tunggu saja danamu. Orang terkaya kecil seperti aku masih butuh remah-remah kalian.
Chen Ziyu. Kamu sampai sekarang masih berlagak seperti apa? Mamaku masih terbaring di rumah sakit, sementara biaya pengobatan segini bagi Anda hanya seperti uang saku. Begini caramu meminta tolong. Aku, Nona Lin, kamu tak perlu lagi cari uang untuk beli kuota. Dok, tolong tahan sebentar lagi, aku pasti kumpulkan uangnya. Sudah terlambat, ibumu kondisinya memburuk sore tadi. Kami sudah berusaha maksimal, tapi tetap tidak berhasil. Kak, Mama benar-benar Mama sudah tiada. Ini semua salahku. Kalau saja aku tak mengalihgunakan uang pengobatan untuk investasi, mana mungkin Mama bisa seperti ini. Kak, ini bukan salahmu. Ini Jeng Shun. Jeng Shun yang menipumu. Tapi uang perusahaan yang kau ambil diam-diam itu kan juga hasil alih fungsi. Kalau pemegang saham tahu, Ya, aku harus tutup kekosongan ini. Kalian jangan pergi. Apa lagi yang kau mau? Direktur Chen, bisakah Anda pinjamkan aku uang? Apa aku salah dengar? Kau mau pinjam uang dariku? Jangan-jangan kau anggap aku mudah ditindas. Tapi Anda kan orang terkaya, pasti bisa meminjamiku. Cukup, aku tak akan pinjamkan uang. Kalau tahu akan seperti ini, mengapa dulu berbuat begitu? Shu Yue, menikahlah denganku. Aku bersumpah, kedepannya hanya baik padamu. Istriku hanya boleh kamu. Andai dulu aku memilih untuk bersama Ziyu dengan baik saja, tapi sekarang semuanya terlambat. Kak, sekarang gimana? Mama sudah pergi, kita semua bisa dipenjara. Bagaimana kalau kau coba mohon pada Chen Ziyu? Kalian kan pernah pacaran, mungkin dia mau menolongmu. Ya, aku harus memohon pada Ziyu. Pasti dia masih marah padaku. Benar. Pasti dia masih mencintaiku. Pasti dia mencintaiku. Siapa yang izinkan kau sentuh aku? Ziyu, aku tahu salahku, maafkan aku ya. Sebenarnya kau mau apa? Ziyu, aku tahu kau pasti masih cinta aku. Semua yang kau lakukan sekarang untuk buktikan padaku aku salah. Kau pasti masih tunggu aku balik. Benar kan? Aku setuju. Aku mau tinggalkan karier dan bergantung padamu. Nona Lin, Ziyu sudah jelaskan jelas, dia tak mau lagi berhubungan denganmu. Diam, aku lagi bicara sama Ziyu. Jangan ikut campur. Ziyu, dulu kau sangat cinta aku. Mana mungkin langsung berbalik sama wanita lain dan bersamanya? Cerai. Aku langsung daftar nikah sama kau. Aku suruh kau cerai. Kau tak paham bahasa manusia. Pergi. Aku sudah berniat hidup tenang sama kau. Aku sudah merendah begini memohon. Mau apa lagi? Keputusanmu apa urusannya sama aku? Tak akan kuulangi. Kalau tidak lain kali bukan cuma peringatan. Chen Ziyu, kenapa kau bisa berhenti cinta aku? Dulu kalau aku salah, kau selalu maafkan aku. Kenapa? Kenapa kali ini tidak bisa? Kak, gimana? Apa Chen Ziyu mau bantu kita? Pergi. Kalian yang menghasutku hingga aku dan Ziyu jadi bermusuhan dan akhirnya cerai. Kakak, kamu ngomong apa? Jelas-jelas kamu sendiri yang remehkan dia. Aku tahu salah. Aku sudah tahu salah. Chen Ziyu sudah lama ingin bertanya padamu, benarkah ada kehidupan sebelumnya? Rasanya seperti bermimpi. Saat terbangun, aku telah menjalani hidupku dan karierku. Seandainya di kehidupan lalu akulah yang lebih dulu bertemu denganmu, Orang-orang bilang kenyataan dan mimpi adalah kebalikannya. Mungkin demi kehidupan ini kita saling mencintai, sehingga aku bermimpi tentang kehidupan sebelumnya.